Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan kedua dari dispensing sedia steril, yaitu penyiapan nutrisi parenteral. Ya. Apa itu nutrisi parenteral? Nutrisi parenteral adalah pemberian nutrisi melalui jalur intravena, di mana nutrisi yang dimaksud antara lain air, asam amino, lipid, karbohidrat, elektrolit, vitamin, dan mineral. Ini adalah nutrisi-nutrisi yang diberikan melalui jalur intravena. Dalam hal ini, kita bisa memahami bahwa nutrisi parenteral ini tidak melalui saluran cerna. Contohnya adalah bayi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrien peroral atau enteral. Artinya bayi tersebut tidak dapat makan seperti bayi biasanya. Nah, oleh karena itu diberikan nutrisi melalui jalur intravena. Namun, dalam hal ini nutrisi parenteral ini dikontraindikasikan jika pasien itu memiliki saluran pencernaan yang baik dan pasien mau meninggal. Adapun dua klasifikasi dari nutrisi parenteral. Yang pertama adalah nutrisi parenteral perifer, di mana nutrisi parenteral perifer ini diberikan jika cairan nutrisi tersebut memiliki osmolaritas kurang dari 900 miliosmol per liter. Sedangkan vena perifer, yang dimaksud dalam hal ini nutrisi parenteral perifer, dapat menerima sampai maksimal 900 miliosmol. Makin tinggi osmolaritas, maka makin hipertonis dan maka makin mudah terjadi tromboflebitis pada pembuluh darah vena. Bahkan terjadi emboli yang tentunya sangat membahayakan bagi pasien. Yang kedua adalah nutrisi parenteral total. Pada nutrisi parenteral total ini, osmolaritas dari nutrisi adalah 900 sampai 2000 miliosmol per liter. Digunakan pada vena sentral, ini artinya vena yang ukurannya besar, ya, yang dia memiliki aliran darah besar dan cepat, dan dapat mengencerkan tetesan cairan nutrisi yang pekat karena semakin tinggi miliosmolnya maka dia semakin hipertonis atau semakin pekat. Jika diberikan pada daerah perifer, vena perifer, maka kemungkinan akan terjadi tromboflebitis. Oleh karena itu diberikan pada vena sentral, yaitu vena cava, subclavia, dan jugularis. Ini adalah vena yang memiliki aliran darah besar dan cepat. Artinya, ketika sebuah vena memiliki aliran darah besar dan cepat, maka cairan nutrisi yang pekat itu akan terencerkan dan tidak dapat merusak dinding vena. Dari gambar ini kita bisa melihat perbedaannya. Untuk nutrisi parenteral diberikan seperti infus biasa melalui pembuluh darah vena perifer yang terdapat pada tangan. Nah, adapun nutrisi parenteral total itu langsung dimasukkan kepada vena sentral atau vena yang dekat sekali posisinya dengan jantung. Nah, ini adalah pemberian nutrisi parenteral total. Nanti ke depannya kita akan lebih mengenal istilah namanya PPN, artinya Peripheral Parenteral Nutrition, dan TPN, Total Parenteral Nutrition. Namun, di pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada TPN, ya. Nah, untuk jalur-jalur lain yang biasa dikenal, ada juga TPN bisa melalui ya tadi vena sentral. Ada juga bisa melalui pemberian makan melalui nasogastrik. Nah, ini adalah cara-cara pemberian yang umum jika pasien tadi tidak dapat menerima makanan melalui peroral. Nah, apa saja indikasi peresapan TPN? Beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan adanya peresapan TPN antara lain. Yang pertama, penyakit lambung, usus atau saluran cerna, seperti Crohn disease, short bowel syndrome, ischemic bowel disease, atau ulcerative colitis. Ini merupakan contoh-contoh dari penyakit lambung, usus, atau saluran pencernaan. Atau terjadi trauma atau penyakit pada gastrointestinal yang menyebabkan adanya gastrektomi atau kolektomi. Kelainan kongenital sistem pencernaan artinya bawaan, penyakit seperti kanker, stroke, atau AIDS. Dalam hal ini kanker biasanya terjadi pada pasien kanker usus ataupun kanker nasofaring
di mana terjadi hambatan pada proses pencernaannya. Kaheksia berat seperti malnutrisi yang diciptakan oleh kondisi seperti marasmus atau anoreksia. Yang terakhir, kondisi ketika ada trauma, perawatan, atau penyakit yang mengganggu kemampuan pasien untuk mengkonsumsi nutrisi melalui peroral. Ini merupakan indikasi-indikasi dari peresepan total parenteral nutrition. Nah, alur pelayanan dari nutrisi parenteral adalah pertama adalah melihat pentingnya nutrisi parenteral bagi pasien tersebut. Berikutnya, melakukan penilaian nutrisi secara lengkap jika memang pasien membutuhkan nutrisi. Selanjutnya adalah melakukan assessment terhadap status kateter ataupun vena dari pasien dan melakukan akses pada vena yang sesuai. Jika memang setelah dihitung dilakukan assessment nutrisinya, diperlukan nutrisi dengan osmolartas yang tinggi, tentu harus diperiksa bagaimana status vena dari pasien tersebut. Yang berikutnya, diresepkan nutrisi parenteral sesuai dengan proses yang tersandar, dikirimkan order tersebut atau resep tersebut ke apotik. Apoteker di sini akan mereview dan juga memverifikasi permintaan nutrisi parenteral. Akan ada proses pencampuran di sini, lalu obat yang sudah dicampur tadi itu akan diberikan dengan sesuai dengan petunjuk dan dimonitor serta dievaluasi pasien tersebut. Setelah selesai pasien mendapatkan nutrisi tersebut, pasien dapat direncanakan pulang. Dan dengan demikian diharapkan terjadi perubahan ya kualitas setelah pasien mendapatkan nutrisi parenteral. Nah, dalam hal ini spesifik ke farmasi, bagaimana langkah-langkah dalam penyiapan total parenteral nutrition? Yang pertama, dokter menulis resep diserahkan ke farmasi. Resep. Setelah itu resep itu direview dan diverifikasi. Jika memang setelah direview dan diverifikasi, jika memang perlu ada konfirmasi, maka apoteker wajib melakukan konfirmasi kepada dokter. Setelah itu, jika sudah melalui proses konfirmasi, review dan verifikasi, maka dilakukan pencampuran yang meliputi perhitungan, menggunakan teknik aseptik saat mencampur, dan double check pada saat proses pencampuran. Berikutnya adalah memberikan etiket atau label, melakukan verifikasi terhadap pencampuran, melihat kualitas dari pencampuran itu sendiri, lalu mendokumentasikan. Setelah selesai, maka dilakukan serah terima kepada perawat dan pemberian kepada pasien. Ini merupakan contoh template dari order penyiapan nutrisi parenteral. Nah, ini biasanya yang ada di rumah sakit di luar negeri, di mana komponen yang penting adalah nama pasien, nomor rekam medis, serta umur, pasien dirawat di mana, adakah alergi atau tidak. Pasien juga harus diketahui tinggi badannya, berat badannya, lalu apa indikasinya pasien mendapatkan nutrisi parenteral. Selanjutnya juga diperhatikan alat untuk memasukkan, akses ke venanya, apakah melalui perifer ataupun sentral. Jika sentral, lokasinya di mana. Selanjutnya dicatat kapan obat itu akan diberikan. Di mana formula dasar dari nutrisi parenteral yang sudah saya sebutkan tadi adalah adanya asam amino, dextrosa, dan juga lemak, di mana dihitung gram per kilogram per hari. Selain dari formula dasar ini, ada juga elektrolit seperti natrium fosfat, natrium klorida, natrium asetat, kalium fosfat, kalium klorida, kalium asetat, magnesium sulfat, serta kalsium glukonas. Ini adalah elektrolit yang biasa digunakan untuk nutrisi parenteral. Vitamin atau trace elemen serta aditif lain bisa ditambahkan. Ini ada tambahannya yang biasa digunakan. Multikomponen vitamin apa yang digunakan, trace elemen apa yang digunakan.
Lalu setelah dituliskan di sini di formula ini, maka ditulis instruksi pemberiannya. Volumenya berapa, diberikan berapa kecepatannya, dan kapan mulai dan berakhirnya. Nah, di sini ada informasi terkait akan dibuat berapa kali, serta siapa nama dokter yang meresepkan dan informasi terkait dokter tersebut. Ini adalah contoh template yang ada. Namun di Indonesia karena sistemnya belum elektronik jadi masih manual seperti ini ya. Jadi dokter meresepkan komponen larutan dengan mengisi form permintaan TPN. Jika kita melihat di sebelumnya ini sudah sistemnya komputerisasi. Namun di Indonesia sistemnya masih manual. Jadi contoh formulir permintaan nutrisi parenteral di satu rumah sakit di Yogyakarta, ini rumah sakit yang sangat baik. Nama pasien, nomor rekam medik, jenis kelamin, cara pemberiannya, apakah perifer atau sentral. Berikutnya ada lagi ruangan, dari mana, umur pasien, berat badannya berapa, diagnosanya apa, di sini kalau bisa kita dia sepsis. Terus yang kedua, adakah alergi atau tidak. Di kolom ini, di tabel ini kita bisa melihat nutrisi parenteral yang terdapat, glukosa, natrium, kalium, kalsium ya. Jadi kita mungkin lihat NaCl 3%. Nah, ini adalah pasti kandungan yang diambil adalah natrium, KCl, kalium, Ca glukonas, Ca plusnya yang diambil. Permintaan jika ada kebutuhan heparin untuk nutrisi parenteral diberikan secara sentral, asam amino dan lipid ya. Ini volume yang dibutuhkan. Jadi dari dokter sudah tercatat volumenya ya. Sudah tercatat volumenya berapa yang diambilkan. Seharusnya memang diisi juga ya. Berapa kebutuhan gram per hari untuk diverifikasi. Tapi permintaannya langsung dibuat seperti ini. Ini jumlah asam aminonya diberikan dalam waktu 24 jam dengan kecepatan 11,2 cc per jam. Nah, setelah dokter menuliskan resep nutrisi parenteral, maka dilanjutkan dengan melakukan verifikasi. Ya, apoteker diwajibkan melakukan verifikasi terkait dengan nama pasien, tanggal lahir, alergi atau tidak, berat badan, tinggi badan, diagnosa, indikasi, rute pemberian, apakah perifer atau sentral, dokter dokter yang meresepkan, waktu dan tanggal obat resep itu dimasukkan, pemberiannya, waktu dan pemberiannya, kecepatan infus serta volumenya, lalu dilanjutkan dengan schedule atau jadwal pemberian infus, dan tipe formulasinya. Berikutnya, dilakukan verifikasi terhadap kandungan dari nutrisi parenteralnya. Untuk dewasa, jumlahnya per hari, sedangkan pediatrik jumlah miligram per kilogram berat badan per kilogram per hari. Nah, ini cara perhitungannya. Apakah sudah ada dosis di setiap makronutrien? Apakah sudah ada dosis di setiap elektrolit, multivitamin, atau trace elemen? Ini harus tercantum, harus menjadi satu checklist dalam hal verifikasi permintaan nutrisi parenteral. Setelah itu, melakukan review secara klinis dari permintaan tersebut. Apakah permintaan tersebut sudah sama dengan guideline yang ada? Selanjutnya, apakah dosisnya itu sudah sesuai? Ya, apakah osmolaritasnya itu sudah sesuai? Nah, ini yang lebih berat ya, kalau ini hanya sekedar checklist, tapi melihat kembali kepada guideline-nya, melihat kepada dosis dan osmolaritas ini tentu tidaklah mudah. Lanjut adalah membandingkan permintaan tersebut ke permintaan sebelumnya. Siapa tahu ada permintaan yang berubah ya. Berikutnya diperiksa terkait dengan kompatibilitas dan stabilitasnya. Apakah dalam satu formula yang dimaksud itu ada obat-obat yang tidak dapat tercampur. Dan dilakukan double check untuk obat-obat sebelum obat itu dicampur. Jadi akan dilakukan transcribe lagi, dipindahkan lagi ke form yang lain, permintaan yang lain sebelum dicampur,
dan melakukan perhitungan atau konversi pada unit. Jadi nanti kita akan lihat ya proses sebelum nanti obat itu dicampur terlebih dahulu. Ada 5 hal faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya, kita tahu bahwa dalam hal ini timnya itu terdiri dari dokter, apoteker, perawat, serta ahli gizi. Nah, ini dokternya ada dokter spesialis gizi ya. Terus berikutnya adalah sarana dan peralatan. Ruangan khusus, lemari pencampuran biological safety cabinet, serta kantong khusus untuk nutrisi parenteral. Ini adalah 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan nutrisi parenteral. Beberapa yang menjadi fokus kita yang saya berikan warna merah ini. Sarana dan prasarana, prinsip dasarnya pada ruang aseptic dispensing atau dispensing sediaan steril harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah ruang bersih dengan kelasnya kelas 10.000, ruang atau tempat penyiapan kelas 100.000, ruang antara kelas 100.000, ruang ganti pakaian kelas 100.000, dan ruang atau tempat penyimpanan untuk sediaan yang telah disiapkan. Di dalam laminar airflow atau biological safety cabinet kelasnya harus kelas 100. Saya harap kalian sudah mengerti terkait dengan pembagian kelas ini. Nah, ruang aseptic dispensing harus memenuhi spesifikasi. Yang pertama dari lantai dan dinding, bahwa lantai harus adalah permukaan datar dan halus, tanpa sambungan, keras, resisten terhadap zat kimia dan fungi, serta tidak mudah rusak. Kedua, tidak ada sudut pertemuan. Sudut pertemuan dibuat melengkung. Kedua, plafon. Plafon, dalam hal ini penerangan, saluran, dan kabel dibuat di atas plafon dan lampu rata dengan plafon. Pintu. Pintu terbuat dari rangka stainless steel dan membuka ke arah ruangan yang bertekanan lebih tinggi. Aliran udara menuju ruang bersih, ruang penyiapan, ruang ganti pakaian, dan ruang antara harus melalui HEPA filter. Karena kita tahu bahwa ruang aseptic dispensing ini adalah sediaan steril. Oleh karena itu, di ruang-ruang tertentu itu harus ada HEPA filternya. Kelima, tekanan udara. Tekanan udara di dalam ruang bersih harus lebih rendah dari ruang lain. Yang berikutnya, temperatur. Perkiraan suhu di dalam ruang aseptic dispensing itu adalah 16-25 derajat Celcius dengan kelembapan 45-55%. Ini adalah peralatan esensial, tadi terkait dengan ruangan, ini adalah peralatan yang terkait dengan pencampuran sediaan steril. Dalam hal ini TPN. Nah, di sini persediaan yang digunakan di anterum termasuk dalam hal ini resep, label, etiket, kalkulator, pulpen, spidol, kantong plastik besar, kecil untuk tempat sampah, pakaian aseptik, gaun steril, alkohol 70%, wadah, limbah, dan media transportasi. Di ruang bersih, item persediaan penting ya termasuk tadi saya sudah sebutkan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah alat ini adalah barrier antara sediaan dan juga operator yang menyiapkan nutrisi parenteral. Ini adalah biological safety cabinet. Prosedur yang harus dilakukan di anterum ini adalah ruang sebelum masuk ke clean room. Adalah verifikasi etiket terhadap pesanan. Apakah etiket yang sudah dibuat itu sesuai dengan pesanan yang ada. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk menentukan jenis, ukuran, dan jumlah item yang dibutuhkan. Lalu, mengumpulkan dan membersihkan sediaan, melakukan pemakaian APD steril dan mencuci tangan, serta mengenakan baju steril. Dalam hal ini, untuk di clean room-nya, ketika menyiapkan total parenteral nutrition untuk diberikan kepada pasien, personal peracikan harus memperhatikan protokol yang berlaku di clean room, termasuk dalam hal ini, cuci tangan dengan alkohol 70%, memakai sarung tangan steril, dan membersihkan BSC. Penyiapan TPN, dalam hal ini, pencampuran nutrisi parenteral yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai kebutuhan pasien, dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar, dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami. Menjaga stabilitas sediaan, formula standar, serta kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus menjaga stabilitas? Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mengapa harus formula standar? Ya karena setiap TPN itu punya formula yang berbeda-beda. Berikutnya, kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Mengapa harus dibahas mengenai kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai? Karena kita tahu bahwa di dalam pencampuran nutrisi parenteral ini,
obat yang dicampurkan itu bisa jumlahnya di atas 5 sediaan. Oleh karena itu, operator di sini harus terlatih dan juga harus patuh terhadap prosedur karena bisa terjadi pengulangan, bisa terjadi kesalahan akibat pengulangan dari pencampuran nutrisi yang sudah dimasukkan terlebih dahulu. Dua kegiatan utama, yang pertama adalah mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral untuk kebutuhan perorangan. Yang kedua adalah mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi. Kriteria TPN. Ke dalam TPN tidak boleh ditambahkan pengawet karena dapat menyebabkan toksisitas akibat pemberian pengawet dalam jumlah yang besar. Jadi dalam TPN ini tidak boleh ada pengawet dan harus memenuhi kriteria steril, artinya bebas cemaran. Semua komponen di dalam TPN harus kompatibel. Incompatibilitas komponen TPN dengan wadah harus dihindari. Nanti kita akan bahas terkait dengan wadah. Kunci sukses terapi tergantung pada penentuan kebutuhan energi dan elektrolit secara tepat yang sudah diverifikasi tadi oleh apoteker, serta preparasi dan pemberian TPN secara aman. Nah, bagaimana prosedur pencampurannya? Yang pertama, ketika mencampur larutan TPN harus mengikuti urutan spesifik dalam mencampurkan. Secara umum, urutan campuran bahan untuk TPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, larutan dasar, yaitu dextrosa, asam amino, air steril, dan kemudian asam lemak. Dan lalu terakhir diikuti oleh aditif yang lain seperti elektrolit. Jadi ini adalah urutan pencampurannya. Nah, dalam hal ini kita akan masuk kepada pencampuran larutan TPN. Pencampuran larutan TPN dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manual dan juga otomatis. Manual ini yang paling sering dilakukan oleh TTK dan juga paling sering dilakukan di Indonesia. Karena ini secara manual ya. Memerlukan TTK yang dapat mencampurkan berbagai macam komponen melalui IV tubing dan EEC atau IV bag yang juga dikenal sebagai wadah terakhir. Nah, yang kedua adalah secara otomatis. Adalah prosedur umum di fasilitas yang menyiapkan sejumlah larutan TPN setiap hari dalam jumlah yang besar. Karena penggunaan TPN di rumah sakit itu berbeda-beda, maka masih ada rumah sakit yang menggunakan pencampuran secara manual, adapun yang juga melakukan secara otomatis, menggunakan alat pencampur automix. Elektrolit dan tambahan lain disiapkan dengan perangkat otomatis yang disebut perakit mikromix. Adapun beberapa manfaat serta kerugian dari metode pencampuran manual dan otomatis. Yang pertama, penyiapan TPN secara manual secara umum adalah metode yang paling hemat biaya, namun juga sangat memakan waktu untuk memerlukan kerja keras, dan memiliki resiko terjadinya human error, karena kita tahu bahwa sediaan yang dicampur itu bisa lebih dari 5 sediaan, dan tentunya ini sangat memakan waktu, memerlukan kerja keras, dan bisa terjadi human error. Penyiapan TPN secara otomatis sejauh ini merupakan metode tercepat dan paling akurat. Memang tercepat dan paling akurat, tetapi juga yang paling mahal. Nah, ini contohnya yang manual ya. Kalian bisa lihat, Anda sekalian bisa lihat di sini, bisa membayangkan ini di sini ya. Nggak harus di sini dulu, kita lihat di dalam. Banyak sekali ya, kita bisa lihat spet-spetnya banyak sekali dalam. Banyak sekali tumpukan spet-spet dalam. Ini memang sediaan dicampurkan itu sangatlah banyak ya. Tadi saya bilang itu mungkin bisa dikatakan minimal 5 sediaannya. Bisa sampai 10 macam sediaan, tergantung lagi ke formula yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam hal pencampuran ini tentu tidaklah mudah karena tentu memakan waktu. Ya, nanti saya akan jelaskan. Berbeda dengan pencampuran dengan alat yang otomatis seperti ini dengan komputerisasi. Jadi bahan-bahan yang diperlukan seperti komponen dasar tadi, elemen dasar seperti dextrosa, asam amino, serta lemak itu sudah ada di dalam botolnya ini masing-masing dengan konsentrasi yang sudah ada berdasarkan formulasi dari pabrik. Dan ada juga elektrolit yang lain yang sudah disiapkan ya. Nah, di sini mesin di sini akan menarik secara otomatis melalui sistem komputerisasi. Nah, mungkin masih bingung ya bagaimana membedakannya. Kita lihat di video ini aja. Ya, ini contoh dia sediaan lemak 20% ya. Ini sediaan kurang jelas sih. Ini air untuk injeksi.
Jadi ini adalah bahan-bahan dasarnya. Digantung dulu seperti ini semuanya. Ya, bisa dihitung ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, bisa sampai 10 lebih nih ya. Nih, panjang sekali nih. Ini udah digantung. Seperti ini. Nah, ini penjelasannya terkait ya. Oke. Kita skip saja. Nah, jadi ini adalah penyiapan ordernya. Tadi saya bilang di rumah sakit lain, terutama luar negeri, itu sudah komputerisasi. Jadi jangan dibandingkan ya dengan kita. Ya bisa sih dibandingkan, gak ada masalah. Tetapi sungguh sangat jauh. Jadi ordernya mereka, resepnya pun di sana sudah elektronik. Kalau kita masih manual. Ya. Nah ini mereka sudah komputerisasi. Jadi dokter sudah menginput via sistem. Ya. Ini sudah menginput via sistem. Maka verifikasi pun dilakukan secara by system di sini. Nah, ini tadi verifikasi itu yang sudah diterima itu akan di print out. Nah, ini contohnya permintaannya ya. Dextrosa 250 gram, asam amino 42,5 gram, NaCl 60 mg, kalium klorida 40 mg, ya. Aduh, kecepatan. Kalium fosfat 20 mg, kalsium glukona 1 gram, magnesium sulfat 1 gram, trace elemen 2 mili, ya. Ini MFI 12 10 mili dengan total volume 1000 mili. Diinfuskan 100 cc per jam, juga diberikan vitamin K secara IM setiap minggu, di mana diberikan juga emulsi lemak 10% 500 mili secara intravena 3 kali seminggu untuk 3 kali seminggu untuk 1 minggu ya. Ini contoh ordernya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, selanjutnya yang sudah diinput tadi itu nanti akan kita skip di sini. Ya. Ya, jadi ini pemasangan masing-masing yang dibutuhkan ya. Masing-masing tadi formulasinya itu apa yang dibutuhkan itu sudah digantung semua di sini di alatnya. Nah, ini kita langsung ke sini saja. Jadi sudah digantung semua. Nah, order yang tadi di ruangan lain itu sudah masuk ke komputer sini. Nah, ini yang digantung semua ya. Ini berbagai macam. Dan ini sudah tersambung nih ke komputer. Jadi nanti ada alat, ini belum terlihat alatnya. Ini ya tadi bahan dasarnya yang dimaksud. Jadi ini order yang sudah di-print tadi itu sudah tersambung juga ke sistem di sini. Jadi ini bagian penginputan. Penginputan berapa mililiter yang diambil dari sediaan yang ada. Nah, selanjutnya dalam sistem ini semua diperiksa kesesuaian dari sediaannya, apakah sudah sesuai. Nah, diinput semuanya datanya. Sudah selesai diinput, ini sudah ada, kita bisa lihat ya. Di sini banyak sekali tempat-tempatnya ya, tempat-tempat untuk ini channel nomor berapa, obat apa itu sudah ada semua. Nah, begitu diinput, nanti ketika diokekan, maka saya jelaskan sedikit, mungkin tidak terlalu kelihatan di sini. Ketika ini diokekan, berarti sudah semua data diinput, berapa mili yang diambil, maka alat yang ini akan menarik larutan tadi. Menarik larutan-larutan yang diperlukan tadi secara otomatis. Ya, secara otomatis. Nah, ini masih di sini. Ini tempat dari bag-nya itu. Bag ataupun wadah terakhir. Nah, ini ya. Jadi, ketika sudah selesai penarikan tadi, ini akan tertarik ke sini semua cairan-cairan tadi ya. Dia secara otomatis. Ketika disambungkan dari mesin ini ke bag yang terakhir, maka otomatis itu akan masuk ke dalam sini, ditarik cairannya itu.
Nah, ini gambarannya ya, pencampurannya. Jadi bisa secara umum bisa kita lihat ya, kalau dia sistemnya adalah otomatis, maka ini semua sudah terisi. Ada banyak sekali chamber-chambernya ya, tempat-tempatnya ini dari sediaan yang ada, lalu ditarik oleh alat ini akan menarik lalu memberikan kepada wadah terakhir ya. Itu gambarannya. Ini. Nah, ini contohnya sediaan terakhirnya ditaruh di sini ya. Jadi dengan cara yang otomatis. Nah, bayangkan saja ya, jika ini dia manual ya. Kalau manual bisa dibayangkan yang ini tadi. Nah, kalau manual bayangkan saja yang ini pindah ke sini semua, lalu ditarik satu-satu dengan spet. Nah, makanya tadi dibilang bahwa perlu kerja keras dan juga memakan waktu. Kalau ini mungkin 5 menit selesai ya. Kalau ini mungkin bisa 5 kalinya, 25 menit untuk satu sediaan. Dan resiko yang terjadi apa? Bisa saja sudah terambil di sini, mungkin karena tidak mengikuti prosedur yang ada, apa yang sudah terambil bisa terambil kembali. Nah, ini resiko yang dimaksud tadi, bisa terjadi medication error. Nah, dalam hal ini kita masuk ke wadah terakhir. Wadah akhir ini adalah kantong kosong yang terbuat dari bahan non-PVC atau bebas DHP. Jadi, untuk tempat dari nutrisi parenteral itu adalah bahan non-PVC ya. Karena apa? Karena kalau non-PVC itu dia bebas dari DHP. Nah, karena DHP itu bisa memberikan efek yang berbahaya bagi pasien. DHP ini ketika dirilis, maka akan meningkatkan konsentrasi dari sini, contohnya ribosa, glukosa, fruktosa. Dan ini dalam hal ini nutrisi parenteral yang mengandung glukosa tentu akan berinteraksi dengan PVC. Oleh karena itu, maka bahan yang digunakan untuk nutrisi parenteral ini sebagai wadah terakhir itu adalah non-PVC untuk mencegah interaksi antara sediaan dan juga wadah. Ini adalah beberapa resiko dari DHP, karena tadi PVC bisa menghasilkan DHP, di sini bisa terjadi terkait dengan toksisitas pada reproduksi laki-laki, dan juga dalam hal ini juga memiliki efek karsinogenesis pada hepar ya, bisa dilihat resiko kanker, kolestasis, endometriosis, dan terkait dengan pernapasan. Banyak sekali ya efek-efek dari DHP. Oleh karena itu, wadah terakhir itu diharapkan dia adalah non-PVC. Dalam hal ini, wadah terakhir itu disimpan harus dalam kondisi dingin. Ketika ingin digunakan harus 30 menit sebelum pemberian, di mana periode penyimpanan maksimum adalah 24 jam pada suhu kamar yang terkendali, tidak lebih dari 7 hari pada suhu dingin yang terkendali, dan tidak lebih dari 30 hari pada keadaan beku padat. Nah, semua larutan TPN yang disiapkan menggunakan teknik aseptik memiliki beyond use date yang tertera dengan jelas pada etiket obat. Ini sudah ada keterangannya terkait beyond use date ya. Nah, kebijakan tentang label, tadi setiap wadah terakhir itu tentu ada labelnya. Nah, labelnya itu mencantumkan tanggal pembuatan, nama obat, komposisi, dosis, konsentrasi, kekuatan sediaan, serta volume sediaan, dan tanggal kadaluarsa atau tanggal BUD-nya. Nah, ini etiket-etiketnya ya tadi yang saya sudah jelaskan ya, memuat juga identitas pasien, komposisi dan kekuatan masing-masing komponen, volume sediaan, serta tanggal kadaluarsa dan informasi stabilitas. Nah, pastikan semua informasi yang dituliskan itu sesuai dengan yang di resep. Terus pastikan semua perhitungan dilakukan di luar ruang pencampuran terkait dengan verifikasinya. Nah, ini contoh label di luar negeri ya. Jadi sudah ada tulisannya di sana. Kalau kita lihat labelnya besar banget ya. Ya memang harus seperti ini label itu karena dia mencakup apa saja obat yang terdapat, apa saja komponen-komponen terdapat dalam nutrisi tersebut. Makronutriennya apa saja, elektrolitnya apa saja, ya hampir mirip ya dengan order resepan, tapi di sini ada tambahan instalasi farmasinya apa, terus di mana, dan nomor kontak yang bisa dihubungi berapa. Kalau tadi dalam order kan tidak ada. Nah, ini dalam labelnya sudah ada. Ini hasil pencampurannya ya, kalau bisa kita lihat di sini nama pasiennya, nomor rekam medisnya, dokter siapa, ruangan mana. Terus nutrisi apa saja yang dicampur, ada 7 nutrisi di sini.
yang dibutuhkan yang berapa, diberikan berapa. Nah, di sini ada keterangan 24 jam pada suhu kamar, 7 hari pada suhu 2-5 derajat Celcius. Biarkan obat sampai dengan suhu kamar sebelum digunakan, ya. Ini adalah keterangan contoh etiket yang ada pada nutrisi parenteral. Nah, ini demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan persiapan nutrisi parenteral yang pertama. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang lebih spesifik tentang perhitungan nutrisi parenteral. Terima kasih, semoga apa yang dipelajari bisa menolong Anda sekalian, membantu Anda sekalian menjadi seorang apoteker dan juga nanti tenaga teknis kefarmasian yang terlibat dalam dispensing sediaan steril. Terima kasih, salam sehat.